Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2 Informatika B akan menjelaskan mengenai binary tree. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Dewangga Purbaleksana Derajat, ada Dihayu Aulianingrum, Fatur Rahman, dan juga Ferdiansa Bagus Saputra. Oke, apa itu binary tree? Jadi binary tree itu adalah struktur data hierarkis di mana setiap simpul node paling banyak hanya memiliki dua anak, yaitu kiri dan kanan, atau bisa disebut juga child left dan juga child right. Nah, ini contoh gambarnya itu seperti yang ada di sebelah kanan. Itu yang pertama ada kakek. Nah, kakek mempunyai anak yaitu ayah dan juga paman. Kakek ini disebut sebagai root atau akar. Nah, banyak diselisih di keluarga di mana setiap orang tua tidak boleh memiliki lebih dari dua anak. Jadi hanya memiliki dua anak seperti itu. Next, ada karakteristik binary tree atau yang harus kita ketahui mengenai binary tree itu. Yang pertama, ada konsep hierarkis atau bisa disebut juga ada tingkatan atau level seperti generasi. Contohnya kayak level pertama itu ada kakek, level kedua ada ayah dan juga paman. Terus ada root. Root ini node paling atas atau paling tua, yaitu kakek adalah sebagai root. Yang gambar yang sebelumnya tadi kakek itu sebagai root gitu. Nah, prensil itu hubungan vertikal ke bawah, yaitu orang tua ke anak. Ayah itu adalah sebagai parent dari adik dan juga saya. Ada leaf. Leaf ini adalah node tanpa anak atau simpul paling ujung, yaitu tadi di bagian awal ada adik saya juga sepupu dan 1 dan 2 adalah sebagai leaf. Nah, subthread ada bagian dari thread yang membentuk thread kecil, yaitu keluarga ayah. Itu contohnya kayak ayah, ada adik dan juga ada saya. Nah, maksimal 2 anak ini adalah batas mutlak percabangan per node. Setiap node dibatasi memiliki 2 cabang seperti itu. Nah, next ada jenis-jenis dari binary tree sendiri. Yang pertama ada full binary tree. Full binary tree ini adalah, jadi full binary tree ini setiap node ini memiliki 2 atau 2 anak. Nah, tidak boleh ada node yang hanya memiliki 1 anak. Jadi yang paling akhir, gambar yang paling akhir yang hanya memiliki 1 node atau 1 anak itu bukan namanya full binary tree. Nah, yang kedua ini ada complementary binary tree. Jadi complementary binary tree ini jadi semua level terisi penuh kecuali level terakhir atau diisi ketat dari kiri ke kanan, dan cocok jenis ini cocok untuk implementasi array atau heap. Jadi kalau misalkan mau ngisi dari level terakhir itu dari kiri ke kanan sistemnya. Nah, yang ketiga ada perfect binary tree. Jadi perfect binary tree ini semua internal node punya 2 anak dan semua leaf ini berada di level yang sama. Jadi jumlah node stabil dan pada formula 2 kali H-1. Jadi semua tuh perfect. Jadi semuanya tuh perfect semua. Seperti ini tuh perfect semua. Nah, next. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada balance binary tree. Jadi balance binary tree ini perbedaan tinggi substrat kiri dan juga substrat kanannya itu maksimal 1, menghasilkan pencarian ultra dikurangi kecepatan menghasilkan 0 log n. Jadi selisihnya itu cuma 1. Jadi tinggi ke sini selisih 1 dan atau ke bawahnya itu cuma selisih 1. Nah, selanjutnya ada skema binary tree. Skema binary tree ini adalah semua node hanya memiliki 1 anak. Berperilaku seperti linked list biasa, performa memburuk secara gratis. Jadi gambaran skema binary tree ini hanya seperti ini, tidak seperti ini. Jadi cuma lurus ke kanan atau lurus ke kiri. Nah, hal ini itu tidak efektif seperti itu. Kalau cuman kayak gitu. Nah, next ini ada yang namanya sang bintang kita, yaitu binary search tree atau BST. Jadi BST ini adalah struktur yang merevolusi kecepatan komputasi data, dikategorikan otomatis sejak awal, dimasukkan beroperasi sebagai direktoris kamus raksasa. Nah, misalkan kita memasukkan 50, akan kita terus memasukkan 70, 60, 80, 30, 20 dan 40. Jadi di bagian kiri ini sebagai kurang lebih
rodnya itu nilainya kecil, sedangkan di bagian kanan ini lebih besar rodnya. Jadi di atas ini kan sebagai rod, 50 itu sebagai rod, jadi yang anak-anaknya ini nilainya itu lebih besar seperti itu. Jadi yang di tengah ini, rodnya ini kita ambil di tengah-tengah seperti itu. Next. Nah, di sini ada contohnya kita mencari kata belajar di 1000 juta data. Nah, tanpa binary tree kita mesti akan membaca halaman demi halaman secara berurutan sehingga kita nyampe sejuta ribu langkah gitu. Tetapi kita kalau menggunakan dengan binary tree ini, nah kita contohnya kalau menggunakan binary tree ini kita akan menjadi lebih mudah. Contoh kita mencari mangga. Nah, kita cuman hanya menggunakan 3 langkah secara matematis. Contohnya itu maksimal itu 20 langkah dan lognya ini 1.000.000 20 gitu ya. Nah, mangga ini bukan tengah kamus. Jadi belajarnya itu kurang dari mangga. Nah, belajar itu kurang dari mangga. Nah, kalau gajah ini ambil kaki bagian kiri, boleh belah tengah. Jadi belajar ini kurang dari gajah. Ambil bagian kiri, belah tengah itu titik 2 tuh ketemu. Jadi kayak kita tuh jadi hanya menggunakan 3 langkah. Jadi lebih mudah menggunakan sistem binary tree ini. Kalau kita mencari buku atau kita mencari sesuatu yang di tengah-tengah atau dimanapun itu. Next. Nah, keunggulan dari strategi binary tree sendiri ini yang pertama, kelebihannya pencariannya cepat. Penjelasan teknisnya itu kecepatan konstan 0, log n ini untuk BST-nya itu seimbang, sedangkan aplikasi nyatanya itu mencari 1 dari 1 juta record hanya dalam kurang lebih 20 langkah. Nah, yang kedua ada operasi modifikasi cepat. Nah, ini penambahan atau penghapusan tanpa menggeser data masif. Jadi aplikasi nyatanya itu pada insert data baru ke sistem tanpa menghentikan proses lainnya. Selanjutnya ada terurut otomatis. Nah, terurut otomatis ini in order traversal selalu menghasilkan data yang sudah disortir. Nah, aplikasi nyatanya generating laporan yang sudah disorting secara instan. Selanjutnya ada referensi hierarki. Referensi hierarki ini secara alami memodelkan hubungan perjenjangan. Nah, aplikasi nyatanya pada struktur organisasi, korporat, atau selisih genetik. Selain yang terakhir ada efisiensi untuk rank query, yaitu sangat mumpuni memfilter rentang nilai tertentu. Aplikasi nyatanya itu seperti query database, yaitu menampilkan karyawan bergaji 5-10 juta. Nah, selanjutnya aplikasi yang biasa kita pakai atau di dunia nyatanya, yang pertama ada pada database indexing, yaitu menggunakan varian B-tree untuk menemukan data spesifik dari jutaan baris atau tab atau record dalam hitungan milidetis, membela indeks pencarian terus menerus. Nah, yang kedua ada pada sistem file komputer. Jadi contoh gambarnya itu seperti ini. Itu yang pertama database index itu seperti ini, yang kedua ini seperti ini. Jadi ini itu digunakan untuk menyimpan struktur direktori sistem operasi di mana folder bisa berisi folder lain secara tak terbatas dan model hierarkinya ini murni seperti itu. Next, yang terakhir ini untuk menghitung logika matematika. Jadi untuk menghitung logika matematika itu kita perlu banget dalam menggunakan binary tree ini atau expression parsing. Jadi biasanya digunakan pada kalkulator. Jadi kalkulator dan kompiler tidak membaca matematika dari kiri ke kanan, tetapi mereka merakit rumus ke dalam binary tree lalu mengeksekusi operasi mulai dari dahan terbawah hingga mencari puncak. Contohnya seperti pada ini. Contohnya kita mencari rumus 2 ditambah 3 dikali 5. Ya, yang pertama kita pasti akan membahas kalau di kalkulator pasti akan dilakukan menggunakan pertama yaitu langkahnya kali dulu baru kita tambahkan. Jadi dikali 5 yaitu 2 dalam kurung dulu, 2 tambah 3 itu 5, dikali 5 sama 25, seperti itu. Nah, jadi binary tree ini bukan sekedar struktur data, ia adalah cetakan biru digital yang mengubah tumpukan informasi menjadi peta yang dapat dinavigasi dalam hitungan milidetik. Selanjutnya akan membahas mengenai codingannya. Mari kita bedah kodenya mulai dari baris yang
paling atas itu ada include stream. Nah, ini adalah library yang kita masukkan agar program bisa menjalankan fungsi input output seperti menampilkan layar yang nantinya di bawahnya ada using name STT yang berfungsi agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi standar C++ tersebut secara langsung tanpa harus menuliskan STT ini ke dalam setiap baris kode. Masuk ke baris berikutnya, kita mendefinisikan sebuah struct node. Struct node ini adalah fondasi utama atau komponen pembentuk pohon kita. Di dalamnya, setiap node atau simpul akan memiliki 3 elemen, sebuah variabel data untuk menyimpan angka integer serta dua pointer yaitu left dan right. Kedua ini untuk menghubungkan anak cabang sebelah kiri dan kanan. Nah, kami juga membuat sebuah konstruktor di dalamnya untuk menginisialisasi bahwa untuk menginisialisasi nilai awal secara otomatis ketika ada node baru yang dibuat di mana data akan diisi angka, sedangkan left dan right diatur menjadi 0 atau kosong. Selanjutnya kita masuk ke inti utama yaitu kelas BST. Di dalam kelas ini kita membungkus semua fungsi dan pohon secara rapi. Kita memiliki sebuah atribut privat bernama nodeRoot yang bertugas sebagai gerbang utama atau akar paling atas dari pohon kita. Nah, di bawah bagian privat, kita bisa melihat fungsi-fungsi bernama insert node. Fungsi ini bekerja secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri untuk memasukkan data baru ke dalam pohon. Aturan baku dari binary search tree diimplementasikan di sini. Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari data node saat ini, maka program akan otomatis bergerak mencari posisi sebelah kiri. Ini. Kemudian, jika nilainya lebih besar, nilai node data, program akan bergerak ke sebelah kanan. Proses ini akan terus berulang sampai program menemukan posisi yang kosong atau 0, membuat node baru di sana. Kemudian di bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah mekanisme penghapusan data melalui fungsi delete node. Fungsi delete node yang tidak kalah penting. Namun sebelum menghapus data yang memiliki dua anak, kita membutuhkan
fungsi bantuan yang bernama cari-min. Nah, fungsi cari-min bertugas untuk mencari nilai terkecil di sebuah cabang dengan cara menelusuri sisi sebelah kiri sampai mentok. Nah, sekarang mari kita perhatikan logika utama pada fungsi delete node. Fungsi penghapusan ini menangani 3 skenario atau kasus yang berbeda tergantung kondisi node. Kasus pertama, yaitu node adalah daun atau leaf. Jika node yang dihapus tidak memiliki anak sama sekali, kiri dan kanan bernilai 0. Kita bisa langsung menghapusnya dari memori dan mengembalikan nilai 0. Kasus kedua, node memiliki satu anak. Jika node tersebut hanya memiliki satu anak, baik kiri saja atau kanan saja, kita tinggal menggeser atau menggantikan posisi node tersebut dengan anak tunggalnya, lalu menghapus node aslinya dari memori agar efisien. Kasus ketiga, yaitu di mana node memiliki 2 anak. Dalam kondisi ini adalah kondisi paling kompleks. Jika node memiliki 2 anak, kita tidak bisa langsung menghapusnya begitu saja agar struktur pohon tidak hancur. Caranya adalah kita memanggil fungsi cari-min yang tadi untuk mencari nilai terkecil dari subpohon sebelah kanan atau disebut in-order successor. Nilai terkecil tersebut kita salin ke node yang ingin kita hapus, baru kemudian kita hapus node duplikat yang ada di cabang kanan tadi. Secara keseluruhan, kode ini sudah mencakup operasi fundamental pada binary search tree dengan manajemen memori yang baik, karena setiap proses penghapusan selalu diiringi dengan perintah delete. Untuk mencegah kebocoran memori atau memory leak. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada di sini ball cari node, dan ini adalah node, dan di sini ada inputan nilai, yang dimana fungsi cari node ini digunakan untuk mencari suatu nilai pada suatu tree, dan fungsi ini mengembalikan nilai true jika ditemukan data, dan false jika tidak menemukan sebuah nilainya. Terus ada if node null return false, yang berarti jika node yang sedang diperiksa itu kosong atau null, berarti data yang dicari tidak ada di dalam tree, sehingga fungsi mengembalikan nilai false ini. Terus ada if node data nilai return true, jika data pada node di saat ini sama dengan nilai yang dicari, maka data ditemukan dan mengembalikan nilai true. Terus di sini ada namanya void in order.
yaitu fungsi in order ini adalah digunakan untuk menampilkan data BST dengan metode transversal in order. If jika node-nya itu kosong, maka transversal dihentikan. Dan ini in order node left, jadi mengunjungi node subtree dari kiri terlebih dahulu, lalu menampilkan data node saat ini. Dan in order mengunjungi seluruh node dari arah subtree kanan, jadi dari kiri terus nanti menampilkan data dan sampai menampilkan node sampai kanan. Terus void preorder node sama, yaitu if node jika kosong, node-nya itu fungsinya bakal dihentikan, dan jika tidak akan menampilkan data node saat ini terlebih dahulu. Lalu preorder node left mengunjungi subtree itu dari kiri. Terus ada preorder node right mengunjungi subtree dari kanan. Terus ada void post order, yaitu post order merupakan function yang digunakan untuk transversal dengan metode post order. Jadi jika node-nya kosong maka tidak akan berjalan. Dan post order node left, jadi mengunjungi subtree dari kanan terlebih dahulu, lalu mengunjungi node dari kiri, lalu dari node dari kanan, dan akan menampilkan data node setelah seluruhnya anak dikunjungi semuanya. Dan di sini ada public, digunakan untuk fungsi-fungsi di bawahnya dapat diakses dari luar kelas. Di sini ada BST, merupakan konstruktor kelas BST yang akan dijalankan secara otomatis saat objek BST dibuat. Dan di sini ada root null, yang berarti rootnya itu kosong ya, karena tree belum memiliki data. Terus ada void insert. Void insert di sini fungsinya untuk menambahkan data baru ke dalam BST ya. BST ini akan menambahkan root node baru dalam BST, terus nanti akan menampilkan pesan insert nilai berhasil ditambahkan, dan nilainya berapa nanti akan keluar di sini. Dan di sini ada void hapus, untuk fungsinya untuk menghapus data yang sudah ada. Dan di sini if cari nilai ya, sebelum menghapus sistem itu mengecek terlebih dahulu apakah data tersebut ada di dalam tree atau tidak gitu. Jika ada, nanti akan ditemukan fungsi, dan di sini akan dipanggil dan dihapus datanya. Dan jika sudah dihapus maka tampilkan data yang dihapus, nilai yang dihapus tadi berapa. Jadi nanti akan menampilkan delete nilainya, terus berhasil dihapus. Terus ada else, dan di sini menampilkan gagal ketika nilai itu tidak ditemukan di dalam tree-nya. Terus di sini ada bool, cari integer nilai, yaitu fungsi public untuk melakukan pencarian data pada BST. Dan return, cari node root nilai, jadi memanggil fungsi cari node mulai dari root yang mengembalikan hasil pencarian gitu. Oke, selanjutnya ada void tampilkan semua dalam kurung. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi tree menggunakan 3 jenis reversal, yaitu in order, pre-order, dan post order. Traversal sendiri adalah proses mengunjungi setiap node yang ada dalam tree dengan urutan tertentu. Pada in order traversal, program akan mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, kemudian root, lalu
anak kanan. Karena mengikuti aturan BST, hasil traversal ini akan menampilkan data dalam keadaan terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu ada pre-order, root akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum anak kiri dan anak kanan. Sedangkan post-order, program akan mengunjungi anak kiri dan anak kanan terlebih dahulu, kemudian root. Oke, selanjutnya ada bool kosong dalam kurung. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah tree masih kosong atau memiliki data. Fungsi ini akan mengambil nilai true jika root bernilai 0, yang berarti belum ada node yang tersimpan di dalam tree. Sebaliknya, jika root sudah berisi, maka data fungsi akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya ada int main. Int main ini akan berfungsi sebagai program dimulai dengan menampilkan judul aplikasi BST sederhana. Setelah itu dibuat objek bernama tree yang berasal dari kelas BST. Objek ini nantinya digunakan untuk menjalankan berbagai operasi yang tersedia pada binary search tree. Langkah berikutnya yaitu ini, insert. Pada pertama, insert dalam kurung 50. Gunanya ini akan menjadi root karena pohon masih kosong. Selanjutnya ada insert 30. 30 kurang dari 50, jadi masuk ke subtree kiri dari 50. Selanjutnya ada insert 70. 70 lebih dari 50, jadi masuk ke subtree kanan dari 50. Selanjutnya ada subtree 20. Insert 20. 20 kurang dari 50, kurang dari 30. Jadi anak kiri dari 30. Selanjutnya ada insert 40. 40 kurang dari 50, 40 lebih dari 30. Jadi anak kanan dari 30. Selanjutnya ada insert 80. 80 lebih dari 50, 80 lebih dari 70. Jadi anak kanan dari 70. Oke, selanjutnya ada code isi tree. Tree tampilkan semua dalam kurung. Hasil yang diharapkan in order 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terurut dari terkecil hingga ke besar. Selanjutnya ada pre-order 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80. Root dicetak pertama. Post order 20, 40, 30, 60, 70, 60, 80, 70, 50. Root dicetak terakhir. Selanjutnya ada code pencarian data. Ini gunanya untuk mencari data ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada code cari 40. Nilai cari 40 ini harusnya ditemukan ya teman-teman. Selanjutnya ada code cari 100. Nah, kalau ini harusnya tidak ditemukan teman-teman. Oke, selanjutnya ada menghapus data ya teman-teman. Ini gunanya untuk menghapus data teman-teman. Oke, selanjutnya ada tree hapus 20. Tree tampilkan semua dalam kurung. Hapus left node yang tidak punya anak. Nilai 20 ada left yang left tidak punya anak kiri maupun kanan. Lalu teman, tree tampilkan semua. Setelah hapus 20, yang tersisa hanya 30, 40, 50, 60, 70, 80. Selanjutnya ini tree tampilkan semua yang tree hapus 30. Setelah hapus 20, yang tersisa hanya 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, yang selanjutnya ada ini teman-teman. Tree hapus 50 dalam kurung, tree tampilkan semua. Setelah hapus 50 teman-teman, yang tersisa hanya 40, 60, 70, 80. Oke, selanjutnya ada code hapus data yang tidak ada.
Ini gunanya untuk mencoba hapus data yang tidak ada teman-teman. Ini untuk tree hapus 999. Nilai 99 tidak ada dalam tree, akan muncul pesan gagal. Oke, sini sudah selesai teman-teman. Kalau sudah selesai programnya, kalian bisa tulis return 0 titik koma ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman. Bye bye.